Mengajar anak Anda untuk mencintai dan menggunakan Alkitab. Rintangan terbesar Anda sebagai orang tua dalam membantu anak Anda untuk mencintai dan menggunakan Alkitab bukanlah televisi atau internet, melainkan keteguhan dan keuletan Anda lah yang akan membuat perubahan terbesar. Dalam era internet, perkembangan olahraga, serta televisi saat ini, orang tua harus berusaha lebih keras menanamkan firman Tuhan ke dalam kehidupan keluarga mereka sehari-hari. Tip di bawah ini kiranya menuntun Anda ke jalur yang benar. Pertama, dalam setiap tindakan Anda, nyatakanlah ketergantungan Anda kepada Tuhan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Mazmur 96 ayat 7. Segala niatan baik di dunia tidak akan membujuk anak Anda untuk mencintai dan menggunakan Alkitab. Ada banyak alasan bagus yang dapat berkembang menjadi hambatan utama dan bisa mencegah Anda dari memiliki alur firman Tuhan yang konsisten dalam rumah Anda. Sebelum Anda memulai perjalanan hidup ini, berdoalah dan mintalah kepada Tuhan hikmat, kekuatan, dan kearifan untuk mewujudkannya. Kedua, praktikanlah apa yang Anda ajarkan tentang Alkitab. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Anak-anak yang sudah belajar untuk mencintai dan menjalankan kebenaran firman Tuhan, memiliki orang tua yang mencontohkannya terlebih dahulu kepada mereka. Donald Miller menuliskannya dengan baik. Hal yang saya katakan tentang suatu hal yang saya percayai, bukanlah yang saya percayai. Yang saya percayai adalah yang saya lakukan. Ambil waktu sejenak untuk merenungkan hidup Anda. Selama setahun terakhir ini dan selama beberapa hari terakhir ini, di manakah firman Tuhan hidup dalam tiap perkataan, sikap, atau tingkah laku Anda, terutama saat Anda di rumah? Upayakanlah untuk menghidupi hal yang Anda percayai dalam firman Tuhan. Ketiga, satukanlah kebenaran Alkitab ke dalam kehidupan Anda sehari-hari. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ulangan 6 ayat 7. Ketika anak-anak sedang bertumbuh, terutama dari bayi menuju balita, orang tua memiliki kesempatan yang besar untuk mewujudkan firman Tuhan menjadi hidup. Membacakan ilustrasi ayat Alkitab yang berwarna akan memberikan mereka gambaran tentang Tuhan dan kebenarannya yang akan terus terpatri dalam hati mereka selama mereka hidup. Saat mereka bertumbuh menjadi lebih dewasa, tetap ulangi kebenaran Alkitab yang sama saat makan, liburan, pertemuan keluarga di gereja, atau reuni. Keempat, buatlah kegiatan menghafalkan firman Tuhan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu ini anakmu laki-laki dan perempuan. Ulangan 12 ayat 12. Ada banyak cara untuk mempertemukan anak Anda dengan prinsip-prinsip Alkitab. Bisa dengan cara, buatlah sebuah teka-teki silang atau pencarian kata dengan bahan ayat minggu ini, atau tulislah ayat Alkitab pada sebuah papan tulis, dan hapus satu kata setiap harinya sampai ayat itu terhapus seluruhnya. Lalu, mintalah salah satu dari anak Anda untuk menulis ulang ayat tersebut. Tawarkan hadiah yang menarik bagi mereka yang berhasil menyelesaikannya. Pastikan bahwa ibu dan ayah juga ditantang dalam permainan yang sama, mungkin dengan ayat yang lebih panjang untuk diingat. Kelima, manfaatkanlah Alkitab sebagai sumber untuk menyelesaikan permasalahan hidup. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.
2 Timotius 3 ayat 16-17. Firman Tuhan bisa memberikan kenyamanan dan penyegaran pada masa-masa sulit. Merawat anak Anda dalam rumah tangga Kristen membuat mereka menjadi sasaran atas godaan kedagingan, dunia, dan iblis. Mereka akan ditantang atas apa yang mereka percayai di sekolah, di lingkungan, dan bahkan di gereja. Selalu arahkan perhatian mereka pada wahyu-wahyu dalam Alkitab. Jadilah bijak dan cerdas sehingga Alkitab tidak menjadi tongkat untuk memukul kepala mereka. Lebih dari itu, Alkitab bisa memberikan kenyamanan dan penyegaran pada masa-masa sulit. Keenam, buatlah tema Alkitab tahunan atau bulanan untuk keluarga Anda. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ulangan 6 ayat 9. Bulan Desember merupakan bulan yang baik untuk mencari tahu arahan yang diberikan Tuhan untuk tahun yang akan datang. Dalam berdoa dan berpuasa, carilah ayat yang benar-benar berbicara kepada hati Anda untuk keluarga Anda. Pada hari pertama tahun itu, tuliskan ayat tersebut di tempat semua orang bisa membacanya dan jadikan ayat itu sebagai ayat tema keluarga untuk 1 tahun. Setelah bulan Januari, tantang keluarga Anda, tentu saja dengan cara yang menyenangkan, untuk membuat ayat bulanan atau mingguan yang mengalir dari ayat tema tahunan Anda. Ketujuh, dorong anak Anda untuk membaca ulang Alkitab. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. 1 Petrus 4 ayat 11. Hal yang dimaksud di sini bukanlah membaca ulang sambil berdiri di depan kelompok seperti di sekolah minggu. Meskipun hal itu baik untuk dilakukan dari waktu ke waktu. Namun pembacaan ini dilakukan di meja makan atau di dalam mobil sembari Anda berdiskusi tentang apa yang sedang terjadi di dunia, di sekolah, dan atau di lingkungan atau di gereja. Tanyakan kepada mereka apa yang diajarkan oleh Alkitab tentang bagaimana mengatasi situasi yang sulit dan biarkan anak Anda mengatakan kembali kepada Anda ayat firman Tuhan yang sudah mereka pelajari. Suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Ulangan 4 ayat 10. Sangat mungkin bagi anak-anak dari segala umur untuk mencintai dan menggunakan Alkitab. Akan tetapi, ada tantangan-tantangan untuk setiap keluarga. Tip terbesar dari semuanya adalah Anda, sebagai orang tua, tetap menjaga hubungan yang dekat dengan Tuhan dan mencari kebijaksanaan dari Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Hal ini bukanlah tentang seberapa banyak ayat yang anak-anak ketahui atau seberapa baik anak bisa menghafalkannya. Dalam hal ini yang terpenting adalah satu ayat yang Tuhan tanamkan dalam jiwa anak-anak kita, yang bahkan ketika mereka sudah tumbuh dewasa sekalipun, ayat itu tidak akan pernah berhenti bergemuruh di dalam hati mereka. Jadilah duta besar Tuhan untuk memastikan bahwa hal ini akan terjadi sebagaimana yang Anda inginkan, dan biarkan Roh Kudus melakukan selebihnya.